Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran kedua, Kejatuhan. Selasa, 5 April, bersembunyi dari Tuhan. Bacalah Kejadian 3 ayat 7-13. Mengapakah Adam dan Hawa merasa perlu bersembunyi dari Tuhan? Mengapakah Tuhan mengajukan pertanyaan, "Di manakah engkau?" Bagaimanakah cara Adam dan Hawa berupaya membenarkan perilaku mereka? Setelah mereka berdosa, Adam dan Hawa merasa telanjang karena mereka kehilangan pakaian kemuliaan mereka yang mencerminkan hadirat Tuhan. Gambar Tuhan telah dipengaruhi oleh dosa. Kata kerja membuat dalam frase mereka membuat cawat sejauh ini diterapkan hanya untuk Allah pencipta. Seolah-olah mereka menggantikan Sang Pencipta ketika mereka berusaha menutupi dosa mereka, suatu tindakan yang dicela Paulus sebagai kebenaran melalui perbuatan. Ketika Tuhan mendekat, Dia menanyakan kepada mereka pertanyaan retorik, "Di manakah engkau?" Pertanyaan yang sama yang akan ditanyakan Tuhan kepada Kain. Tentu saja, Tuhan tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaannya diajukan untuk kepentingan yang bersalah, untuk membantu mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan, dan pada saat yang sama, untuk menuntun mereka pada pertobatan dan keselamatan. Sejak manusia berdosa, Tuhan bekerja untuk keselamatan dan penebusan mereka. Faktanya, seluruh skenario mencerminkan ide dari keputusan investigasi yang dimulai dengan hakim yang menginterogasi pelakunya untuk mempersiapkan dia menerima hukuman. Tetapi Tuhan melakukannya juga untuk mendorong pertobatan yang pada akhirnya akan membawa pada keselamatan. Ini adalah motif yang terlihat di seluruh Alkitab. Pada awalnya, seperti yang biasa terjadi pada orang berdosa, Adam dan Hawa sama-sama berusaha menghindari tuduhan, berusaha menyalahkan orang lain. Terhadap pertanyaan Tuhan, Adam menjawab bahwa itu karena wanita yang Tuhan berikan kepadanya. Hawa menuntunnya untuk melakukan dosa, itu salahnya, dan tersirat itu kesalahan Tuhan juga, bukan kesalahannya. Hawa menjawab bahwa ular yang menipunya. Kata kerja Ibrani nasa, memperdaya, berarti memberi orang harapan palsu dan membuat mereka percaya bahwa mereka melakukan hal yang benar. Adam menyalahkan wanita itu, mengatakan bahwa dia memberinya buah. Ada beberapa kebenaran dalam hal ini, dan Hawa menyalahkan ular, mengatakan ular memperdaya dia. Ada beberapa kebenaran untuk hal ini juga, tapi pada akhirnya mereka berdua bersalah. Mencoba menyalahkan orang lain atas apa yang telah mereka lakukan. Mengapakah begitu mudah bagi kita untuk jatuh ke dalam perangkap yang sama? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita buka di dalam Kejadian 3 ayat 12. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kalau kita membaca akan ayat ini ataupun cerita di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-24, ini menggambarkan keadaan manusia saat pertama kali mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika ditanya Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? Tindakan pertama yang dilakukan adalah saling menyalahkan satu dengan yang lain, saling melempar tanggung jawab atas ketidaktaatan yang mereka sendiri telah lakukan. Adam berusaha membela diri dengan menyalahkan Hawa yang telah memberinya buah dari pohon kehidupan itu. Demikian pula Hawa, dia tidak mau juga disalahkan oleh karena perbuatannya. Itulah sebabnya di dalam Kejadian 3:13 di sana dia katakan, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Atau dengan kata lain, ular itu yang mempengaruhi aku sehingga pada akhirnya aku makan. Atau dialah yang telah menggoda aku sehingga aku makan buah tersebut. Dan pada akhirnya si ular ini merupakan pembuat masalah karena ia adalah sebagai sarana yang dipakai oleh iblis untuk memperdayai manusia. Dan pada akhirnya kalau kita melihat akan saling menyalahkan satu dengan yang lain, ujung-ujungnya adalah Allah yang telah menciptakan mereka. Allah lah yang telah melakukan akan kesalahan ini sehingga pada akhirnya dosa masuk ke dalam dunia. Mereka secara tidak langsung mempersalahkan Tuhan oleh karena perbuatan yang mereka sendiri telah lakukan, yakni melawan akan kehendak Tuhan. Jadi pada saat ini di akhir zaman ini di dalam kehidupan kita, bukanlah hal yang mengejutkan bila banyak orang saling mempersalahkan, saling melempar akan tanggung jawab apabila kedapatan melakukan kesalahan atau pelanggaran. Karena kita sudah melihat sejak dari awal bahwa dosa seperti ini telah ada dan dilakukan oleh manusia yang pertama. Sebelum peristiwa mereka saling menjatuhkan, ketika Tuhan mendekat, Dia datang, Dia menyatakan diri kepada mereka.
Pertanyaan, di manakah engkau, dilontarkan Tuhan kepada mereka. Apakah Tuhan tidak mengetahui di mana mereka? Pastilah Tuhan mengetahui bahwa mereka itu bersembunyi. Tuhan menginginkan supaya mereka dapat mengakui akan kesalahan mereka ketika Tuhan bertanya seperti itu, supaya mereka dapat sadar apa yang telah mereka lakukan. Tetapi sebaliknya, mereka saling mengaku diri lebih benar dibandingkan yang lain, sehingga mereka menyalahkan satu dengan yang lain. Berapa banyak di antara kita yang sedang mendengarkan akan renungan ini mencoba menyalahkan orang lain atas apa yang telah kita lakukan? Marilah kita masing-masing senantiasa mengoreksi akan diri kita, dan dengan kerendahan hati apabila kita melakukan akan kesalahan, mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, supaya kesalahan yang sama yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita tidak ulangi kembali. Ratapan 3:14 mengatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami dapat mengetahui akan setiap kelemahan kami, dan dengan pertolongan Tuhan kami dapat mengaku kepada Tuhan, tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.